Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah di masa kolonial beliau sudah mengikuti atau berperan serta sangat aktif untuk pendidikan di Indonesia. Pada masa itu, di tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa. Di situ kita melihat betapa luasnya pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita bebas melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan belajar tidak hanya di kelas, tetapi memiliki wadah yaitu kebebasan. Terjadilah pada era sekarang yaitu bebas belajar pada abad 2021, di mana kita diberikan kebebasan untuk mengeksplor murid-murid kita menjadi murid yang lebih berbakat, menjadi murid yang lebih tahu akan masa depan dan tahu akan menjadi dirinya sendiri, bagaimana dia melanjutkan hidup menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, tidak hanya di masa mereka sekolah sampai masa depan nanti. Dengan apa yang sudah dibuat dengan prinsip yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara di dalam pembuatan Taman Siswa adalah Ingarso Suntolodo, yang berarti di depan membuat contoh atau toladan untuk peserta didik kita menjadi diri yang lebih baik dari sekarang hingga selanjutnya menjadi berguna untuk nusa dan bangsa. Yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso, yang berarti di tengah memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan contoh teladan agar menjadi dirinya sendiri dan menjadi diri yang lebih berguna. Atau yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di situ kita di belakang memberikan dorongan, memberikan semangat, dan memberikan motivasi untuk kehidupannya yang lebih baik. Nah, dari semua itu kita sebagai guru harus bisa menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, memberikan kebebasan untuk memilih, menjadikan dirinya yang sesungguhnya, dan memberikan motivasi untuk masa depannya menjadi lebih baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti contoh, kita sebagai guru tanaman mulai dari lahan, bibit harus tersediakan. Apa yang harus tersediakan? Bibit yang lebih baik, tanaman atau lahan yang baik agar membuat hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya untuk membangun kesuburan atau membuat tanaman itu menjadi lebih baik? Kita harus memupuknya, yaitu dengan pupuk motivasi, semangat juang, dan juga contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Begitu juga dalam pemeliharaan. Bagaimana kita memelihara anak-anak didik kita agar menjadi lebih baik atau menjadi anak yang berguna. Kita harus benar-benar memelihara seperti memelihara diri kita sendiri. Yang bermaksud di dalam diri kita adalah kita harus mengabdi atau menghamba kepada murid. Berarti kita harus tahu apa kekurangan murid, apa kelebihan murid, dan apa yang menjadi keinginan murid. Kita tidak boleh egois karena kita di sini harus mengamba kepada murid. Nah, bagaimana itu? Memberikan kesenangan dan motivasi adalah yang paling utama menurut saya sebagai guru, karena motivasi dan kesenangan adalah salah satu jalan agar siswa kita tidak pernah bosan untuk menempuh pendidikan untuk masa depan bagi nusa dan bangsa. Terima kasih.